Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang hukum khusus dari syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakiroh atau isim ma'rifat yang mahdhoh, maka selanjutnya adalah hukum syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat atau isim nakiroh yang masuk dalam kategori ghairu mahdhoh. Jadi makrifat yang ghairu mahdhoh ataupun nakiroh yang ghairu mahdhoh. Maka dalam hal ini hukum syibhul jumlah tersebut boleh dijadikan sebagai naat, boleh pula kita jadikan sebagai hal. Jadi hukumnya sama dengan ketika terletak setelahnya isim makrifat yang mahdhoh. Kita ambil contoh syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakiroh yang mahdhoh. Contohnya seperti lafaz ra'aitu thairon. Ra'aitu melihat siapa saya, thairon kepada burung. Lafaz thairon ini pada asalnya adalah isim nakiroh yang murni karena memang maknanya sangat umum. Selanjutnya, keumuman daripada lafaz thairon ini kita batasin, katakanlah di sini kita beri sifat seperti lafaz jamilan. Maka keumuman makna daripada lafaz thairon itu dibatasin dengan jamilan, burung yang bagus. Hanya burung yang bagus saja yang saya lihat. Untuk burung yang tidak bagus tidak masuk dalam kategori thairon jamilan. Jadi di sini ra'aitu thairon jamilan, aku melihat kepada burung yang bagus, bukan burung yang tidak bagus. Kemudian fauqa al-husni, ra'aitu melihat siapa saya, thairon kepada burung jamilan yang bagus, fauqal husni di atas dahan. Fauqal husni ini adalah merupakan syibhul jumlah yang berupa dzaraf yang terletak setelahnya isim nakiroh yang ghairu mahdhoh karena memang sudah ada batasan. Maka lafaz fauqal husni boleh kita jadikan sebagai naat, boleh pula kita jadikan sebagai hal. Jadi fauqal husni yang ada di atas dahan atau fauqal husni padahal ada di atas dahan. Jadi boleh dua-duanya, naat ataupun hal. Contoh yang lain seperti lafaz hadhara ghaniyun karimun bihamlil Qur'an. Hadhara hadir, ghaniyun siapa orang yang kaya, maknanya masih umum. Selanjutnya karimun yang mulia, maka ada pembatasan dari keumuman makna lafaz ghaniyun, orang kaya yang mulia. Jadi yang hadir itu adalah orang kaya yang mulia, bukan orang kaya secara umum. Orang kaya tersebut hadir bihamlil Qur'an dengan membawa Al-Qur'an. Bihamlil Qur'an ini adalah merupakan susunan jar majrur yang termasuk dari syibhul jumlah. Di sini karena terletak setelahnya isim nakiroh yang ghairu mahdhoh, maka kedudukannya boleh sebagai naat, boleh pula sebagai hal. Sehingga mananya boleh hadhara hadir ghaniyun siapa orang yang kaya, karimun yang mulia, bihamlil Qur'an yang dengan membawa Al-Quran atau padahal dengan membawa Al-Quran. Ini contoh yang terletak setelahnya isim nakiroh yang ghairu mahdhoh. Selanjutnya contoh syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat yang ghairu mahdhoh. Seperti lafaz yarukuni az-zahru alal minbodati. Yaruku menyenangkan ni kepadaku, az-zahru apa, bunga, alal minbodah di atas meja. Bunga di atas meja itu membuatku senang atau membuatku menjadi suka. Di sini kita perhatikan lafaz az-zahru. Az-zahru ini adalah isim ma'rifat karena dimasukin oleh al. Namun al yang terdapat pada lafaz az-zahru ini adalah al-jinsiyah. Al yang menunjukkan makna jenis daripada bunga.
Sementara bunga sendiri itu banyak jenisnya. Ada bunga melati, bunga mawar, bunga matahari, dan banyak sekali. Sehingga secara lafadz Az-Zahru ini adalah merupakan isim ma'rifat karena dimasukin oleh al, namun secara makna di sini masih ada unsur makna umum, sehingga disebut dengan isim ma'rifat yang ghairu mahdho, ma'rifat namun tidak murni. Dengan demikian, alal mindodah yang merupakan syibhul jumlah yang berupa susunan jar majrur boleh dijadikan sebagai naat, boleh pula dijadikan sebagai hal. Sehingga maknanya alal mindodah yang ada di atas meja, atau alal mindodah padahal ada di atas meja. Contoh yang lain seperti lafaz yasurruni at-tairu alal husni. Yasuru membuat bahagia ni kepadaku at-tairu apa burung alal husni yang ada di atas dahan. Di sini at-tair adalah merupakan isim ma'rifat karena dimasukin oleh al-ta'rif. Namun al yang ada di sini adalah al-jinsiyah yang menunjukkan makna jenis, di mana burung tersebut banyak jenisnya. Oleh karena itu, lafaz at-tair di sini disebut dengan isim ma'rifat namun tidak murni, sehingga di sini disebut dengan ghairu mahdho. Dengan demikian, alal husni yang merupakan syibhul jumlah boleh berkedudukan sebagai naat, boleh pula berkedudukan sebagai hal. Alal husni yang ada di atas dahan atau padahal yang ada di atas dahan. Jadi untuk kalimat isim yang dimasukin oleh al-jinsiyah, maka ini boleh kita anggap sebagai isim ma'rifat secara lafaz, namun boleh pula kita katakan sebagai isim nakiroh secara makna. Selanjutnya terdapat pula kalimat isim yang dapat dikatakan sebagai isim ma'rifat secara lafaz, namun dia juga dapat dikatakan sebagai isim nakiroh secara makna, sama dengan kalimat isim yang diiringin dengan al-jinsiyah tadi. Namun kalimat ini tanpa adanya al. Seperti lafaz Usama atau lafaz Tu'ala atau lafaz Abul Harith. Lafaz-lafaz ini adalah merupakan isim alam jenis, sehingga dapat dikatakan sebagai isim ma'rifat karena termasuk daripada isim alam, ma'rifat dengan isim alam. Namun secara makna dia masih memiliki makna umum, di mana Usamah ini bermakna singa. Makna daripada singa ini masih umum. Selanjutnya Thu'alah ini bermakna rubah, rubah itu pun masih umum. Demikian pula dengan Abul Harith, jenis daripada singa, itu pun masih umum. Lafaz-lafaz ini masih tidak menentukan kepada satu individu tertentu, sehingga dapat dikatakan maknanya masih umum. Sehingga lafaz-lafaz semacam ini dapat disebut sebagai isim ma'rifat karena termasuk dari isim alam, dapat pula disebut dengan isim nakiroh karena masih mengandung makna umum, masih belum khusus pada individu tertentu. Bagaimana hukum daripada syibhul jumlah manakala terletak setelah lafaz yang semacam ini? Maka hukumnya boleh dua. Boleh kita jadikan sebagai naat, boleh pula kita jadikan sebagai hal. Karena memang bisa disebut dengan dua, ma'rifat ataupun nakiroh. Contohnya seperti lafaz ja'a Usamah fiddari. Ja'a datang Usamah apa singa, fiddari di dalam rumah. Singa datang ke dalam rumah. Di sini fiddari yang merupakan syibhul jumlah boleh dijadikan sebagai naat, boleh pula dijadikan sebagai hal. Karena lafaz Usama sendiri bisa dikatakan sebagai isim ma'rifat, juga bisa disebut dengan isim nakiroh. Jadi ja'a datang Usama apa singa, fiddari yang di dalam rumah atau padahal di dalam rumah. Semuanya boleh. Namun dalam hal ini sebagian daripada ulama Basroh menyatakan bahwa
Asal hukum i'rab itu mengikutin kepada lafadznya, tidak mengikutin kepada maknanya. Jadi ketika lafadz usama itu secara lafadz dia itu dihukumin makrifat, sekalipun maknanya nakiro, maka hukum i'rabnya adalah mengikutin hukum dari lafadznya. Oleh karena lafadznya di sana adalah isim ma'rifat, maka lebih kuat untuk dijadikan sebagai hal daripada dijadikan sebagai na'at. Ini adalah menurut sebagian dari ulama Basrah. Namun secara umum kita boleh saja menjadikannya sebagai na'at dan boleh pula menjadikannya sebagai hal. Demikianlah hukum khusus daripada syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakiroh dan isim ma'rifat yang ghairu mahdhoh. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.